China Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Taiwan. Maskapai ini didirikan tahun 1959 oleh seorang bekas perwira Angkatan Udara Taiwan. Setelah didirikan di tahun 1959, maskapai itu mulai beroperasi di tahun yang sama. China Airlines mengalami pertumbuhan pesat sejak tahun 1970-an. Namun maskapai ini pernah terlibat beberapa kecelakaan fatal seperti pada China Airlines 140 dan 611. Di dalam video ini, China Airlines 676 akan segera dibahas. Pesawat yang terlibat dalam kecelakaan China Airlines 676 adalah sebuah Airbus A300B4-622R dengan registrasi B1814. Pesawat ini dikirim ke China Airlines pada tanggal 14 Desember 1990 dan ditenagai oleh dua mesin Pratt & Whitney. Usia pesawat ketika itu telah menginjak 7 tahun 3 bulan dan telah mengumpulkan 20.193 total jam terbang. China Airlines memiliki 12 pesawat Airbus A300 dalam armadanya pada saat kecelakaan 676 terjadi. Ada dua orang kru kokpit yang bertugas di dalam penerbangan itu. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Kang Long Lin, 49 tahun. Beliau bergabung dengan China Airlines pada tahun 1990 dan memiliki total waktu penerbangan sebanyak 7.226 total jam terbang. First officer-nya adalah Chiang Der-seng, 44 tahun. Beliau bergabung dengan China Airlines pada tahun 1996 dan memiliki total waktu penerbangan sebanyak 3.550 jam. Dan kedua pilot tersebut sebelumnya bertugas di Angkatan Udara Taiwan. Lantas seperti apa kisah dari jatuhnya China Airlines 676? Kita take off ke kronologi. Tanggal 16 Februari 1988, sebuah Airbus A300 dioperasikan oleh maskapai China Airlines dengan nomor penerbangan 676 yang akan terbang dengan rute Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Indonesia menuju ke Bandara Internasional Chiang Kai-shek, Taiwan. Di dalam pesawat itu total ada 196 orang yang terdiri dari 175 warga negara Taiwan, 5 orang Amerika, 1 orang Prancis, dan 1 orang warga negara Indonesia. Pesawat itu lepas landas dengan normal jam 3:27 sore waktu setempat dari Indonesia. Perjalanan menuju ke Taiwan normal, namun ternyata cuaca mulai memburuk pada saat pesawat itu berada di wilayah udara Taiwan. Saat itu hujan deras disertai kabut, namun malam itu kapten tetap bekerja dengan tenang. Di dalam penerbangan 676 itu sendiri terdapat istri dan anak dari sang kapten. Mereka baru saja pulang liburan dari Bali. Sebelum jam 8 malam, pesawat itu mulai mendekati bandara tujuan. Kru kabin saat itu diminta oleh pilot untuk bersiap pada proses pendaratan. Sementara sebenarnya di ruang kokpit pilot juga mengalami sedikit masalah atau gangguan dalam proses pendaratannya. Ketika itu, first officer dan captain melihat pesan yang salah di komputer pesawat mengenai trim tank. First officer ketika itu langsung berinisiatif memeriksa daftar checklist untuk mencari solusi. Namun captain mengatakan, "Kita sedang turun, kita tidak perlu memeriksa daftar checklist." First officer hanya bisa menjawab, "Oke." Sejak saat itu, kapten mulai mengkritik tindakan first officer. Ternyata, hal itu bukanlah masalah kritis. Adanya pesan yang salah di dalam penerbangan itu dianggap oleh kapten bukan sebagai sebuah gangguan yang parah. Pilot tidak perlu melakukan apapun. Namun first officer saat itu terlihat bingung, sehingga kemudian kapten bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kemudian first officer-nya menjawab, "Saya sedang memasukkan data." Tujuan first officer saat itu adalah untuk menanggulangi pesan yang salah di komputer pesawat. Namun kapten langsung mengatakan jangan membuang banyak waktu untuk hal itu. Nah, ini adalah situasi yang beresiko menurut kapten. Sementara first officer mungkin hanya takut untuk mengambil tindakan tanpa izin dari kapten. Sepertinya ada kecanggungan di ruang kokpit penerbangan China Airlines 676. Sebenarnya data menunjukkan bahwa lebih dari 80% kecelakaan pesawat terbang disebabkan oleh faktor kinerja manusia. Pada saat itu, sepertinya faktor adanya kesenggangan antara kapten dan juga first officer-nya akan berdampak buruk pada penerbangan itu. Pada saat first officer-nya sedang bingung untuk menanggulangi masalah pesan di komputer pesawat itu, kapten segera membantu first officer untuk memperbaiki masalah itu, sehingga kemudian pesan tersebut hilang. Pesawat sekarang berjarak sekitar 25 menit dari bandara.
First officer meminta izin kepada ATC untuk mulai turun dan pesawat diizinkan untuk turun ke 25.000 kaki. Ketinggian diatur oleh Captain. Ada kesalahan frekuensi yang dilakukan oleh First Officer karena setelah itu First Officer diminta oleh Captain untuk menanyakan di gate mana pesawat ini harus terparkir ketika tiba di bandara tujuan. Tapi frekuensinya belum dirubah. Melihat apa yang dilakukan First Officer, lagi-lagi Captain memutuskan untuk langsung melakukan kontak sendiri tanpa menganggap kontak sebelumnya dari First Officer. Karena jelas jika frekuensi yang diatur First Officer salah, maka pesannya tidak akan sampai pada operasional maskapai. Saat itu dari suara rekaman CVR, Captain terdengar cukup kesal dengan tindakan First Officer. Captain melakukan intervensi dengan melakukan panggilan radio sendiri yang bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Penerbangan itu kembali berlanjut menuju ke bandara tujuannya. Pesawat kini berjarak sekitar 45 mil dari bandara dan cuaca justru semakin memburuk dengan petir yang terus mengiringi penerbangan itu. Captain hanya ingin segera mendaratkan pesawatnya sebelum cuaca semakin buruk lagi. Ia kemudian meminta kepada First Officer untuk mengatur flaps ke-20 ketika pesawat itu berjarak hanya 3 mil saja dari bandara tujuan. Saat itu pesawat sudah semakin rendah, namun ternyata sibuknya kota Taiwan, lampu-lampu maupun kendaraan tidak terlihat karena tertutup kabut yang tebal. Pada saat proses approach awal, ternyata pesawat itu masih berada di ketinggian yang terlalu tinggi dari ketinggian normal seharusnya. Padahal jarak pesawat itu sudah terlalu dekat dengan bandara. Meskipun demikian, ternyata approach tetap dilanjutkan oleh Captain. Saat itu, Captain justru mendorong kolom kontrolnya secara maksimal untuk menurunkan ketinggian pesawat. Sepertinya Captain mulai menyadari bahwa pesawatnya masih terlalu tinggi, padahal jarak dengan bandara sudah sangat dekat. Ia segera menyelesaikan landing checklist, tapi sepertinya ia merasa ada sesuatu yang salah dalam upaya pendaratannya. Sehingga Captain tiba-tiba saja mengatakan go around. Keputusan itu justru diambil oleh Captain saat pesawat berjarak hanya 300 kaki dari daratan. Anehnya, pesawat mendekati ambang landas pacu dan baru disitulah Captain memutuskan untuk go around. Selama itu, Captain sudah mendorong kolom kontrolnya ke depan dan autopilot ternyata sudah tidak aktif. Tetapi Captain justru tidak menyadari kondisi itu. Jadi selama proses go around, dia tidak melakukan apapun untuk secara aktif mengambil alih kendali pesawat. Sulit dibayangkan ketika pesawat itu akan mendarat. Kemudian Captain memutuskan untuk go around, tapi justru autopilotnya terputus. Sepertinya Captain mengira autopilotnya aktif dan akan membantunya dalam proses manuver untuk go around. Jadi selama 11 detik pesawat tidak berada di bawah kendali siapapun. Tidak autopilot, tidak juga di bawah kendali pilotnya. Sementara itu sepertinya bukan hanya Captain dan First Officer yang tidak menyadari situasi di ruang kokpit dan situasi penerbangan 676. Seluruh penumpang di dalam penerbangan itu pun diyakini tidak mengetahui apa yang terjadi. Upaya go around yang dilakukan oleh Captain menjadi sesuatu yang tragis. Hidung pesawat itu ditarik naik oleh Captain, tapi justru sudutnya terus naik tanpa terkendali. ATC yang saat itu sedang memantau penerbangan 676 langsung menghubungi penerbangan itu dan bertanya apakah pesawat itu sedang go around. Ternyata pada saat itu tidak ada pilot yang melaporkan bahwa penerbangan 676 memutuskan untuk go around. Dan saat itu justru pilot tidak menjawab pertanyaan dari ATC. Karena justru para pilot ini sedang bingung dengan situasi yang dihadapi ketika tiba-tiba saja bunyi peringatan terdengar di ruang kokpit dan disusul dengan stick shaker yang aktif. Tidak diragukan lagi, pesawat ini mulai kehilangan daya angkat dan pesawat mengalami stall. Pesawat mulai bergetar hebat dan mulai jatuh dengan cepat. Hidung pesawat terus menukik dan pesawat mulai tidak stabil. Pesawat itu terlihat miring dan terus bergetar hebat. Situasi ini terus dipantau oleh ATC. Mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka tidak bisa menghubungi pilotnya dan mereka juga tidak bisa mengambil langkah untuk memperbaiki penerbangan 676. Para pilot terus berupaya menyelamatkan pesawatnya. Namun apa daya, pesawat itu telah kehilangan segalanya. Pesawat mulai jatuh tanpa kendali pilot. Pesawat itu menghantam daratan, lalu sebuah ledakan besar terjadi, mengakibatkan bola api dan asap pekat hitam terlihat dari kejauhan. Pesawat tersebut jatuh pada pukul 20.05 malam waktu setempat di jalan raya dan kawasan pemukiman di Taiwan. Naas, pesawat itu jatuh di dekat runway 05L Bandara Taiwan.
Sisa-sisa pesawat China Airlines penerbangan 676 yang terbakar tersebar di sepanjang jalan sibuk dekat Bandara Chiang Kai-shek. Ini adalah kecelakaan yang mengerikan. Kebakaran besar terjadi karena bahan bakar dari pesawat itu masih dalam kondisi yang cukup banyak. Dan ketika itu dibutuhkan lebih dari 65 personil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Semua 182 penumpang dan 14 kru pesawat meninggal dunia, termasuk 6 orang di darat menjadi korban setelah 676 jatuh menghantam pemukiman. Bagaimana mungkin sebuah pesawat jet modern yang sedang melakukan go around bisa tiba-tiba saja jatuh dari langit dan menabrak rumah-rumah warga? Ini adalah bencana udara terburuk di Taiwan. Ini juga merupakan kecelakaan kedua di China Airlines dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah tragedi China Airlines 140. Menyedihkan ketika melihat rumah hancur, puing-puing pesawat bertebaran bercampur dengan reruntuhan rumah, dengan banyak nyawa tidak berdosa yang hilang seketika. Ketika itu masyarakat Taiwan sangat khawatir dan ketakutan karena ingin memastikan bahwa pemerintah menjamin maskapai penerbangan aman untuk bepergian. Pada saat itu rasa putus asa terus menyelimuti orang-orang yang berada di Taiwan. Bukan hanya orang-orang atau masyarakat di Taiwan yang putus asa, tapi pihak pemerintah pun turut putus asa untuk menghilangkan ketakutan masyarakat. Pemerintah melarang semua armada A300 milik maskapai China Airlines untuk terbang. Keputusan tersebut membuat perjalanan udara Taiwan menjadi kacau. Transportasi udara sangatlah penting di Taiwan. Dan jika pesawat dilarang terbang, banyak penerbangan akan dibatalkan dan banyak rencana perjalanan orang-orang yang tidak akan dilaksanakan. Tekanan untuk menemukan jawaban sangat kuat kepada investigator dari Taiwan. Di tengah kehancuran, para penyelidik fokus terlebih dahulu untuk memulihkan sebanyak mungkin bagian pesawat. Mereka juga memetakan posisi setiap puing-puing pesawat. Segera, setelah pola muncul yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana cara pesawat itu jatuh, investigator menyimpulkan apapun yang salah di dalam penerbangan itu jelas menyebabkan pesawat itu turun secara vertikal dengan sangat cepat. Sama seperti penyelidikan kecelakaan penerbangan lainnya. Ketika awal penyelidikan, tim investigasi hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi dengan penerbangan itu. Tim investigasi menduga mengenai adanya kerusakan mesin dan faktor cuaca, tapi justru data datang dari petugas menara kontrol. Saat itu petugas menara kontrol menyadari ada sesuatu yang meresahkan dalam penerbangan tersebut. Penerbangan 676 memiliki penurunan yang lebih curam dan lebih cepat, bahkan saat approach pesawat itu masih terlalu tinggi. Pada suatu titik, saat pesawat itu berjarak sekitar 5 mil dari landasan pacu, pesawat justru berada di ketinggian 1000 kaki lebih tinggi dari yang seharusnya untuk proses pendaratan. Jadi mereka punya masalah ketika itu, dan hal itulah yang memberitahu kenapa Kapten memutuskan untuk go around. Tapi masih belum dijelaskan apa penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Yang jelas, 15 detik setelah upaya Kapten untuk go around dimulai, penyelidik melihat sesuatu yang mengejutkan. Investigator melihat hidung pesawat itu naik lebih dari 40 derajat. Ini adalah nilai yang sangat besar dan sangat tidak biasa sehingga mesin pesawat melonjak. Dengan hidung pesawat yang terangkat sedemikian rupa, udara tidak dapat mengalir melalui mesin untuk menciptakan daya dorong. Pesawat itu berada pada posisi yang sangat tinggi. Hal ini mencegah mesin menerima aliran udara terus-menerus dengan lancar. Sudut curam yang terjadi pada penerbangan itu mempunyai konsekuensi buruk lainnya. Jika pesawat terbang miring ke atas terlalu curam, hal ini akan mengganggu aliran udara di atas sayap sehingga mencegah pesawat tersebut memberikan daya angkat. Pesawat mengalami gangguan aerodinamis. Dengan hilangnya aliran udara ke dalam mesin dan gaya angkat dari angin, maka penerbangan 676 mulai turun dari langit. Pilot mencoba untuk menurunkan hidung pesawat. Data menunjukkan Kapten melakukan apa yang dia bisa untuk mendapatkan kembali kendali dari pesawat yang ia terbangkan. Pilot mencoba menurunkan hidung pesawat dan mengembalikan kecepatan aliran udara melalui sayap. Dan ini adalah upaya yang sudah terlambat. Mereka telah kehabisan waktu. Sayangnya, ketinggian pesawat itu terlalu rendah dan mereka tidak dapat memulihkan pesawat tepat waktu. Jika mereka masih memiliki jarak beberapa ribu kaki lagi, ada kemungkinan besar kru berhasil menyelamatkan pesawat tersebut. Tapi tentu saja pertanyaan besar dari investigator adalah kenapa penerbangan 676 naik begitu tajam. Situasi ini dianggap oleh investigator adalah tindakan pilot yang sejujurnya tidak masuk akal.
Dan hal itulah yang membuat semua penyelidik bertanya-tanya apakah ada yang salah secara medis dengan pilot penerbangan tersebut. Misalnya pilot terkontaminasi obat-obatan terlarang atau juga mengkonsumsi alkohol dan lain-lain. Tapi ketika tim investigasi menyelidiki mengenai catatan kesehatan pilot, mereka tidak menemukan adanya gangguan-gangguan tersebut. Jelas penyelidik menyematkan harapan menemukan jawaban pada CVR pesawat. Dan ternyata CVR itu memberi sedikit informasi. Ketika itu tim investigasi mulai mendengarkan alat perekam sekitar 30 menit sebelum penerbangan berakhir. Mereka mendengarkan dengan seksama semua yang dikatakan oleh pilot. Dan disinilah satu persatu yang terjadi dalam penerbangan 676 mulai terungkap. Saat diselidiki, Kapten telah menghabiskan banyak waktu untuk membantu first officer-nya di dalam penerbangan itu. Kapten ingin melakukan hampir semua penerbangan untuk memantau pesawatnya sendirian. Dia tidak melibatkan first officer dalam membantu tugasnya di dalam penerbangan itu. Kapten tidak bisa mempercayai first officer untuk melakukan tugas sederhana. Jadi sang kapten melakukan apa yang seharusnya tidak ia lakukan. Di dalam penerbangan itu, ia mulai melakukan banyak hal sendirian tanpa bantuan dari first officer. Karena dari data CVR diketahui ketika first officer ikut campur dalam proses penerbangan itu, semuanya jadi nampak salah. Kapten jelas menganggap first officer tidak melaksanakan tugasnya sesuai standar yang seharusnya dan mungkin akan lebih mudah dan cepat untuk melakukan semuanya sendirian. Dan cuaca yang memburuk semakin memberikan tekanan kepada kapten yang sedang sibuk ketika itu. Tugas kerja tim membebani kapten dan kokpit 676 sepertinya menjadi tempat yang penuh tekanan. Kapten nampaknya mulai khawatir dengan cuaca yang memburuk dan sepertinya ia mulai berpikir apakah dia perlu untuk mengalihkan penerbangan itu atau tidak. Apa yang didengar oleh tim investigasi selanjutnya itulah yang memberi mereka petunjuk penting ketika autopilot dimatikan. Sebenarnya mematikan autopilot adalah bagian rutin dalam sebuah pendaratan. Namun pada penerbangan ini menjadi hal yang tidak biasa dan sangat tidak biasa karena tidak ada komentar dari dua pilot itu ketika autopilotnya tidak aktif. Nah biasanya ketika autopilot tidak aktif, kapten harusnya mengatakan saya mengambil alih kontrol penerbangan atau saya memiliki kendali atas penerbangan ini. Setidaknya saat itu harus ada komentar di antara dua kru penerbang tentang fakta bahwa autopilot tidak aktif. Tapi tidak pada penerbangan 676. Tidak ada komentar mengenai putusnya autopilot di pesawat itu. Menurut tim investigasi, sepertinya first officer terdengar hanya menanggapi permintaan langsung dari kapten. 6 detik setelah mendengar autopilot tidak aktif, kapten memulai upaya go around. Nah, tanpa aktifnya autopilot, maka yang perlu dilakukan oleh kapten adalah melakukan input secara manual pada pesawatnya untuk bisa mengontrol pitch. Tapi justru pada saat itu, kapten tidak melakukan hal apapun. Jelas pada saat itu kapten tidak tahu autopilotnya mati. Apa yang tampaknya tidak disadari oleh kapten adalah bahwa autopilot tidak lagi menerbangkan pesawatnya. Meskipun pada saat itu kapten tidak menyadari bahwa autopilotnya telah tidak aktif, first officer tidak memberitahunya. Lantas kenapa tidak ada pilot yang menyadari bahwa pesawat tersebut terbang hingga mengalami stall? Maka kemudian tim investigasi fokus pada 11 detik kritis yang menyebabkan terhentinya penerbangan China Airlines 676. Mereka menemukan bahwa pada saat pesawat itu sedang terbang, para pilot justru berdebat tentang bagaimana cara mengkonfigurasi pesawat untuk melakukan manuver go around. Nah, pada saat pesawat itu akan go around, justru kedua pilot memperdebatkan mengenai apakah roda pendaratan harus turun atau tidak. Kemudian pengaturan mengenai flaps. Dan inilah yang kemudian mengalihkan perhatian kedua pilot dengan tidak aktifnya autopilot. Pada saat pesawat itu go around, seharusnya pilot bekerja sama karena mengetahui posisi pesawat sudah dekat dengan tanah dan banyak hal yang bisa terjadi. Misteri jatuhnya penerbangan 676 mulai sedikit demi sedikit terbuka. Kapten saat itu berada di bawah banyak tekanan dan beban kerja yang tinggi. Dalam kondisi seperti itu, orang bisa saja melakukan kesalahan dan mendekati akhir approach-nya, pesawat itu masih terlalu tinggi. Data menunjukkan kapten melakukan sesuatu yang tidak biasa tepat sebelum autopilotnya dimatikan. Dia benar-benar berada pada titik kritis. Dia masih terlalu tinggi, jadi ia mencoba untuk mendorong hidung pesawat itu turun. Penyelidik menduga kapten berusaha keras untuk menyelamatkan approach yang terlalu tinggi. Namun,
ketika mereka menggali manual Airbus 300, justru tim investigasi menemukan tindakan kapten mendorong kolom kontrol secara maksimal justru mempunyai konsekuensi tragis lainnya. Autopilot pada pesawat Airbus A300 dirancang untuk dinonaktifkan dalam beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mendorong kolom kontrol secara maksimal. Sehingga apa yang dilakukan pilot pada saat detik-detik terakhir sebelum ia go around, itulah yang membuat akhirnya autopilot tidak aktif. China Airlines 676 jatuh dari langit dimulai dengan kerja sama pilot di ruang kokpit yang berantakan. Jelas bukan ide yang baik untuk melakukan semuanya sendirian di kokpit ketika ada 2 orang di dalamnya. Harus ada pembagian kerja yang tepat. Karena jika tidak, salah satu pilot yang beban kerjanya lebih banyak jelas menjadi jenuh dengan tugas dan ia tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani masalah. Kapten terlalu banyak bekerja dan terlalu tinggi dalam upaya approach-nya. Ketika ia mencoba untuk turun lebih cepat, secara tidak sengaja ia justru mematikan autopilot. Kapten memutuskan go around namun tidak menyadari bahwa autopilotnya telah mati. Pitch Airbus itu begitu tinggi sehingga pesawat mulai mengalami stall. Saat kapten menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sayang sekali, hal ini sebenarnya bisa dicegah jika ada kerjasama di antara kedua pilot. Dalam laporan akhir, tim investigasi merekomendasikan lebih banyak pelatihan termasuk komunikasi. Harus ada komunikasi yang baik di semua pilot China Airlines. Dan sebagai tanggapan, maskapai China Airlines mulai merekrut pilot dengan rekam jejak yang terbukti sekaligus meningkatkan program pelatihan pilot mereka. Setelah hilangnya awak pesawat ini, pelatihan manajemen sumber daya diperlukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim antar pilot. Taiwan juga merombak Dewan Keselamatan Transportasinya. Sekarang mereka mempunyai reputasi internasional atas keahlian mereka dalam aspek teknis investigasi dan juga dalam menerbitkan laporan berkualitas tinggi. Sehingga hal ini juga memberikan dampak positif setelah kecelakaan China Airlines 676 terjadi. Setelah penyelidikan formal yang berlanjut selama hampir 2 tahun, laporan akhir oleh Satuan Tugas Khusus di bawah Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan menyimpulkan bahwa kesalahan pilot adalah penyebab jatuhnya penerbangan 676. Dari laporan tersebut diakhiri dengan kritik terhadap China Airlines karena pelatihan yang tidak memadai dan manajemen sumber daya yang buruk di kabin pilot. Tim investigasi juga menetapkan bahwa kombinasi faktor-faktor berikut menyebabkan kecelakaan. Yang pertama, selama penurunan dan approach, pesawat lebih tinggi dari jalur normalnya. Yang kedua adalah koordinasi yang kurang baik antara kru kokpit, yaitu captain dan first officer. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada tindakan yang dilakukan selama 11 detik pada saat pesawat itu berada di kondisi yang kritis. Setelah kecelakaan itu, China Airlines nomor penerbangan 676 dihentikan dan dirubah menjadi penerbangan 772. Masih dioperasikan oleh Airbus A300 hingga kemudian digantikan oleh pesawat Airbus A330. Airbus A300 sendiri ada di armada China Airlines hingga tahun 2006 ketika digantikan oleh pesawat Airbus A330-300 dan Boeing 747-400. Nah, Delvers, satu lagi sejarah penerbangan yang sudah Tamara Delv bahas yaitu mengenai China Airlines 676, bagaimana pesawat itu jatuh dan apa penyebabnya. Kalau kalian mau request mengenai penerbangan lain, boleh banget di kolom komentar, atau mau diskusi sama Tamara Delv, boleh juga, atau kita bisa ngobrol di sosial medianya Tamara Delv, yaitu di Instagram dan juga di Twitter, atau di TikTok maksudnya. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.